Bismillahirrahmanirrahim. Surat cinta kepada paduka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diriku mulai bicara, sudah tergambar di pikiran ini betapa bahagianya dirimu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa bertuahnya dirimu menjadi pilihannya. Betapa beruntungnya dirimu ditebalkan jadi utusannya. Dikaulah penghulu sekalian Nabi, pembawa rahmat buat sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di kesempatan ini aku ingin kabarkan kepadamu, aku rindu padamu ya Rasulullah. Aku dambakan pertemuan denganmu ya Rasulullah. Seringkali aku bertanya pada diri ini, pada hayatku ini, aku belum sempat bertemu denganmu ya Rasulullah. Terpilihkah diriku ini untuk bertemu denganmu di akhirat sana? Ingin sekali ku tatap wajah indahmu, ku tadahkan tangan ini memohon pada ilahi agar aku dapat dipertemukan denganmu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, walaupun hanya sekedar menatap pusaramu, itu sudah cukup bagiku. Tapi berpeluangkah diri ini untuk ikut bersamamu nantinya? Setiap melihat pusaramu di Masjidil Nabawi ya Rasulullah, hamba meneteskan air mata, terus meneteskan air mata, terus meneteskan air mata, tiada henti setiap tahun ya Rasulullah. Walaupun kita tidak pernah bersua, sirahmu menjadi pedoman hidupku. Engkaulah kuduahku, betapa hebatnya perjuanganmu, betapa tabahnya dirimu menerima tarbiyah dari Tuhan. Malu aku ya Rasul, malu aku ya Rasulullah, malu untuk diri ini berkata-kata lagi kepadamu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diri ini pernah berjanji untuk mengamalkan sunnahmu. Diri ini juga pernah berjanji untuk menyambung rantai perjuanganmu. Namun seringkali rendah dalam berjuang, seringkali diri ini terasa lemah, penat dan letih ya Rasulullah. Kaki ini telah gagal untuk terus melangkah. Aku gagal ya Rasulullah, aku gagal ya Rasulullah. Di saat diriku menambahkan dirimu bersamaku, ingin aku adukan kepadamu kepedihan yang aku rasa ini. Aku adukan kesakitan aku derita. Ingin aku adukan segala-galanya kepadamu ya Rasulullah. Malu diri untuk berhadapan denganmu nantinya di akhirat. Aku takut ya Rasulullah. Aku takut diriku tidak bisa melihatmu nanti. Aku malu ya Rasulullah. Aku malu dengan pengakuanku. Namun itulah yang aku lalui. Ku coba menelusuri sirahmu ya Rasulullah, mencari-cari semangat juang yang engkau tinggalkan, mengutip kembali segenggam tabah yang kau wariskan. Tapi aku tetap gagal untuk bangun dari kejatuhanku. Lalu aku coba lagi ya Rasulullah. Ku sambut jernih yang jatuh, tanpa henti ku titip sisa-sisa semangat yang masih berkaki. Aku akan terus mencoba ya Rasulullah. Andai harta yang menjadi taruhan dari nyawa yang harus dikorbankan, akan aku buktikan demi meneruskan perjuanganmu itu. Aku sanggup ya Rasulku, ya paduka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak bersua, sirahmu menjadi pedoman hidupku. Engkau kuduahku, betapa hebat perjuanganmu, betapa tabahnya dirimu menimba tarbiyah dari Tuhan. Malu diri ini berkata-kata kepadamu ya Rasulullah. Seandainya aku yang tinggal di zaman yang kurang baik ini dapat bertemu denganmu, yang hidup di zaman keemasan Islam,
Aku sangat bersyukur. Namun belum tentu aku seperti para sahabat-sahabatmu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid. Mungkin kalau aku tinggal dalam zamanmu, mungkin aku seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Suraqah dan lain-lain yang menjadi musuhmu. Aku sangat bersyukur. Aku ingin melihat sifat-sifat terpati dalam dirimu yang bijak dan banyak dibicarakan oleh sahabatmu. Kejujuranmu yang benar-benar nyata adanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kebaikan itu ada pada dirimu. Teladan itu ada dalam dirimu. Quran itu ada dalam dirimu, serta seluruh sifat-sifat baikmu yang tidak bisa ditemukan di zaman sekarang ini. Seluruh sahabat-sahabatmu bahkan mengambil air bekas wudumu, mengambil rambut bekas rukukmu, itu semua dilakukan karena mereka tahu betapa segala berkah yang ada pada dirimu ya Rasulullah. Pada dirimu berkah karena syafaatmu itu yang kami nantinya. Bahkan di sana seperti apapun keadaannya, engkau selalu berbuat bijak ya Rasul. Musuh yang selalu melemparkan kotoran kepadamu saat engkau keluar rumah, kau pergi dengan sabar. Bahkan kau memberi makan mereka. Bahkan engkau yang pertama datang pertama kali mereka sakit. Ya Rasulullah, kali ini menyembuh orang-orang yang sakit, engkaulah itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, alangkah bahagianya bila aku bisa bertemu denganmu, berjumpa dengan manusia pilihan sepertimu. Aku kerap kali berandai-andai dan berhayal bila nanti aku dilahirkan kembali. Aku sangat berharap bisa dilahirkan di zamanmu ya Rasulullah. Tapi aku takutkan bila aku dilahirkan di zamanmu, aku tidak mengikutimu. Itu sudah sunatullah, itu sudah hukum haram. Aku menerima apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku merasakan kelembutan tanganmu, kejernihan jiwamu, kepedulian dirimu pada seluruh umat. Segala yang ada dalam dirimu akan selalu menjadi yang terbaik bagiku dan akan selalu menjadi teladan bagiku. Akan kuikuti sunnah-sunnahmu, akan kujaga sunnah-sunnahmu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin hanya kaulah satu-satunya pemimpin yang pada malam hari menjaga umatmu, sedangkan umatmu telah tertidur. Umatmu sedang tertidur pulas di kasur raja-raja. Perbuatan itu mencerminkan betapa pedulinya engkau pada umatmu. Kau berjalan di malam hari menjaga umatmu. Itulah ciri dari kepemimpinan teladan ya Allah, ya Rasulullah. Tidak itu saja, engkau pun bahkan rela tidak makan berhari-hari demi kemaslahatan umatmu. Semua harta bendamu diberikan kepada yang lebih berhak. Bahkan bila engkau punya sepotong roti saja untuk mengganjal perutmu, dan jika pengemis yang datang meminta, engkau pasti akan memberikan dengan ikhlas. Jika engkau tak mempunyai makanan, engkau akan berpuasa terus-menerus. Sungguh mulia dirimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berabad-abad sudah berlalu, namun namamu masih melekat di hati semua umat muslim, umat Islam. Tak pernah aku bertemu dan berjumpa denganmu, tak pernah aku melihat langsung dakwahmu, namun sinar cahaya itu mampu menembus zaman dan ruang, menembus perbedaan di antara seluruh umat manusia. Cahaya itu tak pernah redup sampai akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu agung namamu, bergetar hati ini, menangis rindu, menangis diri ini karena rindu ingin bertemu denganmu. Aku hanya membaca sirahmu,
tapi sirahmu seakan-akan mempertemukan aku denganmu. Ya Rasulullah, izinkan aku bertemu denganmu nanti ya Rasulullah di akhirat kelak. Semoga kiranya engkau berkenan, Allah berkenan mempertemukan aku denganmu nanti ya Rasulullah. Berikanlah syafaatmu ya Rasulullah. Biarkan Allah memberi naungannya kepadaku dan pada semua kaum muslimin dan muslimat, muslimin dan muslimat, sair para malaikat. Merindumu, ku mencintaimu karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan aku jika mengharapkanmu. Maafkan aku jika aku menunggumu. Maafkan aku jika aku yakin kau adalah jodohku. Maafkan aku yang percaya pada mimpi-mimpi itu. Aku mencintaimu karena Allah. Itulah yang kurasakan saat ini sejak dulu awal perjumpaan denganmu. Jujur, tak bisa kuhilangkan wajahmu dan namamu dalam hatiku. Apalagi setelah mimpi itu hadir dalam hidupku, keyakinanku bertambah kuat. Yakinku kau adalah yang terbaik. Kau yang akan menampingi hidupku dengan kesetiaan, dengan keimanan, dengan ketulusan yang ada di hatimu. Mungkin kau meragukan, mungkin kau tak percaya, tapi maafkan aku jika masih berharap mimpi itu menjadi nyata. Indahnya raut wajahmu, lembutnya tatapanmu, keteduhan hatimu, dan jiwamu yang membuatku luluh di hadapanmu. Jika aku boleh berharap, aku ingin bermimpi. Aku ingin mimpi itu menjadi nyata dan hidup bersamamu dengan naungan cinta dan ikatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama berjuang di jalannya, karena aku mencintaimu karena Allah. Ya Allah, jika benar dia adalah jodohku, jika dia adalah bagian dari tulang rusukku yang hilang, dengan kekuasaanmu dan dengan kehendak-Mu, satukanlah kami, pertemukanlah kami dalam ikatan dengan jalan yang terindah, dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ya Allah, karena Kau aku merindukannya, karena Kau aku mencintainya, karena Kau aku menantikannya, karena Kau aku bertahan dalam rasa sakitnya merindu, karena Kau aku terus bertahan dalam asa dan rasa yang tak pernah kutakar, yang tak pernah ku tahu kapan waktu itu akan tiba. Untuk bidadariku, aku masih di sini. Aku selalu ada untukmu. Aku akan tetap menantikanmu. Percayalah, aku menantikanmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak akan kutinggalkan kau hanya karena hal yang kecil kesalahannya yang pernah kau buat kepadaku. Karena aku merindu
Aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syair para malaikat.